Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kali ini, kami kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, saya Vivi Andriani, kedua Krisnia, yang ketiga Miftah Nur Solihah, dan yang keempat Anissa Amalia Istriana dari kelas profesional 5G akan menyampaikan materi tentang peran sistem informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Baik, langsung saja kita mulai ya. Seperti yang kita ketahui, setiap organisasi pastinya membutuhkan informasi untuk mengambil keputusan yang paling efektif, keputusan yang paling tepat untuk organisasinya. Di organisasi itu pasti juga memiliki proses bisnis yang saling terlibat. Nah, apa sih proses bisnis itu? Proses bisnis merupakan suatu rangkaian aktivitas atau tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, ataupun mesin yang bisa membantu mencapai tujuan suatu organisasi. Nah, proses yang diawali dari merekam data transaksi dan diakhiri dengan output berupa data yang informatif, seperti laporan keuangan misalnya, itu dinamakan dengan pemrosesan transaksi. Ketika sudah ada transaksi, sudah terjadi transaksi, berarti di situ sudah terjadi pertukaran juga. Baik itu pertukaran antara uang dengan barang ataupun uang dengan jasa. Nah, pertukaran itu bisa kita kelompokkan ke dalam 5 siklus proses bisnis. Apa aja siklus-siklusnya dari proses bisnis? Yang pertama ada siklus pendapatan. Di siklus pendapatan, perusahaan akan menjual barang dan jasanya untuk mendapatkan uang tunai. Kemudian yang kedua ada siklus pengeluaran, di mana perusahaan akan membeli persediaan untuk kemudian dijual kembali. Yang ketiga, ada siklus produksi atau konversi. Di sana bahan baku akan ditransformasi, diubah ataupun diolah menjadi barang jadi. Yang keempat, ada siklus sumber daya manusia atau penggajian. Di sini karyawan dipekerjakan, dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, dan bisa juga diberhentikan. Kemudian di siklus yang terakhir ada siklus pembiayaan, di mana perusahaan akan menjual saham kepada investor atau bisa juga meminjam uang kepada pihak eksternal. Kemudian berikutnya akan disampaikan mengenai sistem informasi akuntansi oleh Krisnia. Oke, jadi kita akan langsung ke pengertian sistem informasi akuntansi atau sering biasa kita singkat dengan SIA atau Accounting Information System. Jadi apa sih itu sistem informasi akuntansi? Jadi sistem informasi akuntansi itu sendiri adalah suatu proses mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengolah data hingga kita mendapatkan informasi bagi penggunanya. Kemudian kita akan menggunakannya untuk sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi akuntansi itu sendiri sangat berkaitan dengan sistem informasi akuntansi karena akuntansi itu juga merupakan sistem informasi akuntansi atau termasuk ke dalam sistem informasi akuntansi karena prosesnya itu sama, yaitu kita mulai dari proses pengumpulan, kita melakukan pencatatan, kita melakukan identifikasi, melakukan interpretasi hingga ke laporan keuangan. Jadi akuntansi ini sendiri mengingat bahwa kita dalam semester kemarin itu kita pasti juga melakukan pengumpulan bukti transaksi, kita juga melakukan pencatatan, penjurnalan hingga kita menginterpretasikannya dalam laporan keuangan. Itulah mengapa akuntansi ini sendiri juga berasal dari sistem informasi akuntansi karena prosesnya itu sama, mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data hingga kita mendapatkan informasi dan kita bisa menggunakannya sebagai pengambilan keputusan. Dan yang kedua itu mengenai
6 komponen dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu orang yang menggunakan sistem, dan yang kedua prosedur dan instruksi yang digunakan mengumpulkan, memproses dan menyimpan data. Yang ketiga, data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Yang kelima, instruktur teknologi informasi meliputi komputer dan perangkat jaringan komputer yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Dan yang keenam, pengendalian dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi. Kemudian dari 6 komponen tersebut kita dapat mengambilnya ke dalam 3 fungsi bisnis. Yang pertama itu mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personal organisasi. Di dalam suatu organisasi, kita pasti akan melakukan penjualan dan pembelian untuk memanage pemasukan dari keuangan organisasi itu sendiri. Dan itu pengeluaran dan pembelian tersebut atau penjualan dan pembelian tersebut akan dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus untuk kelangsungan berjalannya suatu organisasi. Dan yang kedua, mengubah data menjadi informasi, sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas sumber daya dan personel. Jadi di sini setelah kita mengetahui informasi dan informasi tersebut berguna bagi pengguna, maka kita akan merencanakan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang mengenai organisasi itu sendiri. Entah itu mengenai perbaikan, ini sebaiknya diperbaiki seperti ini untuk kelangsungan organisasi itu sendiri. Dan yang ketiga, memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi. Jadi, sistem informasi akuntansi itu sendiri pasti akan membantu kita mengamankan aset dan data organisasi yang kita miliki. Oleh karena itu, data akuntansi berasal dari sistem informasi akuntansi. Dan kemampuan mengenai sistem informasi akuntansi sangat penting untuk kesuksesan karir seorang akuntan. Aktivitas terkait sistem informasi akuntansi lainnya adalah mendesain sistem informasi dan meningkatkan proses bisnis. Kita akan lanjut ke sistem informasi akuntansi dapat menambah nilai organisasi, akan disampaikan oleh teman saya yaitu Miftah Nur Perkenalkan, nama Solihah. saya Miftah Nur Solihah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi dapat menambah nilai untuk organisasi. Di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Sistem informasi akuntansi itu dapat memonitor mesin sehingga operator dapat diberitahukan sesegera mungkin apabila kinerja dari mesin tersebut berada di luar batas kualitas yang dapat diterima. Jadi di sini sistem informasi akuntansi itu dapat membantu menjaga kualitas produk, mengurangi limbah, dan tentunya mengurangi biaya produksi. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Informasi yang tepat waktu itu dapat membuat pendekatan manufaktur just in time menjadi memungkinkan, karena pendekatan ini membutuhkan informasi yang konstan, akurat, dan terbaru mengenai persediaan bahan baku. Yang ketiga yaitu berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan dan keahlian dapat meningkatkan operasi dan memberikan keunggulan kompetitif. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya. Dengan adanya sistem informasi akuntansi itu memungkinkan pelanggan untuk secara langsung dapat mengakses persediaan dan sistem entry pesanan penjualan yang dapat mengurangi biaya pemasaran dan mengurangi penjualannya. Jadi ini dapat meningkatkan retensi pelanggan. Poin yang kelima yaitu meningkatkan struktur pengendalian internal. Sistem informasi akuntansi dengan struktur pengendalian internal yang tepat
itu dapat membantu sistem dari kecurangan, kegagalan, kesalahan, dan bencana. Poin yang terakhir yaitu meningkatkan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah suatu aktivitas kompleks dan multilangkah yang meliputi kegiatan mengidentifikasikan permasalahan yang sedang terjadi, mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi, dan selanjutnya mengevaluasi cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, lalu memilih metodologi solusi dan mengimplementasikan solusi tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Anissa Amelia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peran sistem informasi akuntansi atau yang biasa disebut SIA dalam membantu meningkatkan pengambilan keputusan. Peran sistem informasi akuntansi dalam membantu meningkatkan pengambilan keputusan itu ada 5. Yang pertama, dapat mengidentifikasi situasi yang membutuhkan tindakan manajemen. Contohnya seperti laporan biaya dengan varian penyimpangan yang besar yang mungkin menstimulasi manajemen untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan secara kolektif jika dibutuhkan. Yang kedua, dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan dasar untuk memilih di antara alternatif tindakan. Kemudian yang ketiga, dapat menyimpan informasi mengenai keputusan sebelumnya yang memberikan umpan balik yang bernilai yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu dapat memberikan informasi akurat dan tepat waktu. Kemudian materi yang terakhir yaitu dapat menganalisis data penjualan untuk menemukan barang-barang yang dibeli bersama-sama dan dapat mengumpulkan informasi tersebut untuk memperbaiki tata letak barang dagangan atau mendorong penjualan tambahan barang-barang tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi dan strategi perusahaan. Sebagian besar organisasi memiliki sumber yang terbatas, maka sangat penting untuk mengidentifikasi peningkatan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi pada suatu organisasi memainkan peran penting dalam membantu mengadopsi dan mengelola posisi strategis. Pencapaian paling layak antar aktivitas mengharuskan mengumpulkan data setiap aktivitasnya. Hal ini juga penting bahwa sistem informasi mengumpulkan dan mengintegrasikan data keuangan dan non-keuangan mengenai aktivitas organisasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada materi yang kurang jelas bisa ditanyakan, dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.